Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. La hawla la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasarah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kami takzimi, kami hormati para yai, para guru, suhu-suhu, gus-gus, para ustaz-ustazah, Jam'iyah Ruqyah Aswaja, khususnya Kabupaten Batanghari. Pada kesempatan malam hari ini, tak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Juga tak henti pula kita haturkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa kita sebagai pendakwah Al-Quran bisyifa mengemban tugas dari guru kita, terkhusus kepada diri kita sendiri, lalu kepada kaum muslimin muslimat yang ada di lingkungan kita. Semoga dengan demikian Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita dengan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah beberapa waktu yang lewat tak henti-hentinya sebagai renungan atau koreksi dalam menjalankan kehidupan, baik itu yang sudah lalu ataupun insya Allah menjadi kehati-hatian yang untuk yang akan datang. Maka saya sampaikan, mungkin apapun yang saya sampaikan ini pernah sahabat semua alami di luar sana, yang tentu bermacam-macam ujian itu tingkatannya. Adapun yang saya alami ya sama persis sebagaimana guru kita tercinta, founder, mujis, muassis Agus Alama Aludin As-Siddiq, beliau sering menyampaikan, jika ada serangan atau ada gangguan non medis kepada kita, khususnya umat baginda Rasulullah SAW, itu sering beliau menyampaikan ciri-ciri fisik yang semua praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja yang pernah mengikuti ijazah kepada beliau menyampaikan, dan saya sendiri mengajak, kita harus lebih peka lagi kepada diri kita sendiri terutama, lalu kepada orang lain. Nah, untuk mengetahui peka kepada diri kita sendiri, banyak kita temui di luar sana orang-orang di luar sana yang datang ke kita ingin menggapai kesembuhan ikhtiarnya dengan berobat terapi Al-Quran melalui praktisi-praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Dan dalam hal ini tentunya bermacam-macam penyakit yang kita temui tentunya.
Namun mujiz guru kita pun, Kiai Sirot juga pernah menyampaikan, pun guru-guru yang lain pun pernah menyampaikan kepada kita, khususnya saya pernah mendengar langsung, dan guru-guru tersebut tidak terlepas dari satu dalil, yakni surat Yusuf ayat 84, ketika kita terkena apabila kita melakukan suatu kesalahan, yakni penggalan ayat penggalan atau kutipan ayat 84 ya surat Yusuf ini, wabyatat ainahu minal huzni fahuwa kazim. Dan ketika minal huzni fahuwa kazim, dan ini tetap tidak murni sedih, juga tidak murni marah atau jengkel, tetap bercampur aduk. Tinggal saja mana yang duluan. Adapun yang duluan tentu menjadi awal daripada masuk atau portal penyakit itu masuk, terutama non medis. Nah, kenapa Allah izinkan khususnya kita umat baginda Rasulullah SAW, pun berlaku juga kepada non muslim. Apabila secara pribadi pengalaman saya sendiri, apabila seorang non muslim itu secara kepribadiannya baik, akhlaknya baik, semua baik, murah hati, pun tidak terlepas dari seperti itu. Dan dia pernah datang ke guru kita ataupun ke yang lain, bahkan mungkin ke saya, tetap dengan keyakinannya, lalu karena dia mantap ingin mendapatkan kesembuhan melalui Al-Quran, lalu kita doakan. Dalam doa itu kita selipkan semoga diberikan hidayah kepada beliau dengan kemantapan beragamanya. Dia doa dengan versinya, kita pun dengan versi kita, alhamdulillah bismillah sembuh. Dan tidak terlepas daripada sebagaimana Allah kabarkan dalam surah Al-Falaq, wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Lalu keterangan hadis-hadis mengenai tentang ayat ini banyak, bahkan penjelasan lagi lebih dalam Mujiz pernah sampaikan, tidak terlepas dari buhul, dan buhul itu cenderung di depan dan di halaman depan atau kanan kiri, dan itu sebagai sarang atau sumber daripada dukun atau penyihir melesatkan tiupan-tiupan dengan mantra-mantranya, sehingga terkonek, itu menjadi tower sinyal untuk melesatkan sihirnya atau santetnya, bahasa kita, kepada target yang dituju. Tentunya tidak terlepas daripada ikatan atau tali-tali yang secara pernah disampaikan oleh guru kita, mereka itu ya ada perjanjian dan itu terikat. Dan adapun yang memimpin itu namanya jasus, memimpin daripada pasukan untuk menyihir atau menyantet seseorang. Dan dalam hal ini Mujiz menjelaskan, lalu kita pernah bahas dengan Kiai Sirot. Dari penjelasan tersebut tentunya Rasulullah mencontohkan selayaknya manusia biasa, dan beliau bermunajat kepada Allah. Lalu dalam munajat itu intinya berzikir, memohon, dan Allah berikan petunjuk. Dan adapun dari keterangan tersebut, Rasulullah saja mencontohkan, lalu di Jam'iyah Ruqyah Aswaja Mujiz sampaikan, kita pun tidak terluput daripada untuk mengetahui sumber, harusnya kita mengikuti kita yang bermasalah, sebagaimana Rasulullah diuji, Rasulullah sendiri yang ikhtiar. Sama, kita diuji atau kita bermasalah, kita sendiri yang ikhtiar memohon kepada Allah ketika di sebaik-baiknya tempat
adalah di masjid, kata Mujis. Dan dalam ikhtiar itu dilatih fokusnya yang isinya tentu semua mungkin sudah tahu. Kalau yang belum tahu ya saya akan menjelaskan sedikit, yakni kita istighfar syahadat, setelah syahadat lalu kita niatkan tawasul kepada baginda Rasulullah SAW, lalu sebagaimana yang ada dalam buku panduan. Setelah selesai tawasul lalu kita Bismillah, hamdalah, salawat Ibrahimiyah sampai akhir. Kemudian setelah itu kita baca Al-Falaq An-Nas, atau langsung dengan doa, atau kita baca tiga ayat dari surah Al-Hasr, Al-An'am, dan Al-Baqarah. Nah, dari 3 ayat ini ya kita mohon kepada Allah yang maha mengetahui dari semua isi langit dan bumi, maka tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Dan semoga dalam kita membaca saat itu kita mohon berkah mujizat ayat tersebut memberikan hudan, petunjuk kepada kita, sehingganya Allah berikan petunjuk dengan terus berzikir memanggil-manggil nama Allah sampai Allah memberikan petunjuk, mengikutin daripada niat kita mengecek sumbernya tersebut. Nah, dari situ insya Allah bismillah sering-sering kita melatih diri, dan sebaik-baiknya tempat itu ada di masjid yang di luar daripada indikasi. Ya, indikasi kalau tempat yang terindikasi itu ya memang sangat berat, terkecuali Muji sampaikan kita netralisir dulu. Setidaknya satu ruangan itu kita netralisir, lalu kita perbentengan, lalu kita ikhtiar. Boleh. Kalau tidak tembus maka tetaplah sebaik-baiknya kita mengikuti anjuran, yaitu sebaik-baiknya tempat di masjid, kurang lebih seperti itu. Dan sebaik-baiknya karena kita ini dalam keadaan diuji atau bermasalah, terkadang memang sulit fokus, maka sebaik-baiknya kita dibimbing atau didoakan atau dibimbing oleh sahabat-sahabat praktisi yang lain yang paham bagian ini. Dan ya seharusnya praktisi mesti harus paham, karena kalau kita sendiri ketemu dengan keluhan non medis itu ya ini tidak terlepas daripada yang kita temui pasien. Apabila kita interview kepada pasien itu keluhannya apa, cenderung bagian depan atau belakang, dan kalau atau depan atau belakang itu tuh untuk mengetahui. Kalau belakang berarti sumber awalnya penyakit itu masuk, kok bisa jebol adalah ketika dia jengkel. Dan ketika kalau depan berarti sumbernya adalah pintunya itu bisa masuk dan itu bisa jebol adalah karena sedih. Nah, dua hal ini menjadi awal daripada kita mengetahui penyakit ini pintunya kena sedih atau jengkel. Karena dua hal ini yang menjadi pintu mengundang, lalu dia mengikat sehingganya menjadi penyakit tersebut betah di dalam itu dan terikat. Nah, dan ini juga menjadi asbab ketika nanti kita inabah, kita akan fokuskan ke bagian keluhan tersebut. Kalau depannya tadi sedih dan belakang jengkel, berarti kita tekankan bagian yang sumber tadi, dari mana dia. Nah, dan dalam kita menekankan inabah tersebut, tentunya kita tidak terlepas daripada ikatan. Artinya setelah beliau, sebagaimana Muji sampaikan, kalau sedih ya beliau harus perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, perbanyak bertobat kepada Allah karena kesalahan sedih yang seakan-akan tidak ridho atas ketetapan Allah. Dan ataupun jengkel, beliau harus siap memaafkan dan minta maaf, ikhlas, ridho
atas semua yang dilakukan yang membuat jengkel atau sedih tadi kepadanya, semua karena Allah, seperti itu. Dan insya Allah dengan dua hal ini, baik secara lisan dan dari hatinya menyadari semua karena Allah, insya Allah semua ikatan akan terlepas. Dan ya bagi mungkin sehari-harinya dalam taat 5 waktunya, sering baca Al-Quran, ataupun hal yang kebaikan-kebaikan yang lain, itu akan mempermudah lebih cepat lagi untuk penyakitnya disembuhkan. Tentunya tidak terlepas daripada ikhtiar yang lain. Nah itu. Ya kalau kita tidak cukup di ruqyah saja, dan sebaik-baiknya tetap kita dianjurkan untuk berdoa dulu. Dan sebaik-baiknya doa itu adalah perkataan Al-Quran. Lalu kita ruqyah, setelah itu baru ikhtiar yang lain. Diputuskan dulu, diputuskan. Sedih ya diputuskan sumbernya, sedih tadi dengan inabah, ataupun jengkel diputuskan dengan kita siap memaafkan atau minta maaf. Lalu kita ikhtiar yang lain dengan bermacam-macam, bisa sedekah, bisa dengan kita ya baca Quran, terus kita pahami arti dan kita mohon sama Allah dengan bacaan itu Allah sembuhkan, atau dengan ikhtiar-ikhtiar yang lain seperti madu, kita bacakan doa, titipkan Al-Fatihah, ataupun yang lainnya berkenaan dengan penyakit itu sendiri. Dan dari situ ya kita banyak memahami tentunya bahwasanya non medis itu terundang karena kesalahan kita. Walaupun awalnya kalau sihir tidak terlepas daripada orang-orang yang pendengki seperti itu, tentunya kok bisa jebol ya tidak cukup dengan 5 waktunya. Tentunya sebaik-baiknya perbentengan adalah dengan disampaikan dengan 5 waktu terjaga, dengan dia sabar, tidak jengkel atau marah. Dan walaupun nanti dia mungkin dalam ketaatannya baik, tapi yang dua hal tadi, jengkel dan sedih, selalu terbuka. Tidak ada kemungkinan, tetap Allah izinkan, karena itu sudah menjadi sunnatullah, seperti itu. Jangankan saya, mungkin beberapa hari yang lewat mengalami, Muji sendiri pernah mencontohkan beliau pun sama. Itu menandakan bahwasanya beliau juga manusia biasa. Kurang lebih seperti itu. Toh koreksi kembali, ya kan, perkuat kembali kalimat yang barusan dalam wa min syarrin nafasati fil uqad. Allah saja mengizinkan kekasihnya terkena, yang tidak mempengaruhi wahyu yang turun, juga tidak mempengaruhi kemaksuman beliau. Namun dalam hal ini beliau hanya lupa dalam artian kejelasannya di sana seakan-akan sudah melakukan tapi belum melakukan, atau sebaliknya, kurang lebih seperti itu. Jadi para sahabat semua, mari kita sama-sama saling kita peduli ke yang lain, dengan memang orang niat kuat untuk berobat dengan Al-Quran. Untuk diri sendiri tentunya kita harus lebih peka apabila terjadi kepada diri kita. Saya tekankan bentuk kepedulian kepada diri kita apabila terjadi kepada kita, ketika bangun mungkin ekor panas, ketika mau sholat itu rukuk mungkin terasa, apalagi bangun dari sujud ya, itu kan terasa betul. Tentunya kita harus ya perbanyak istilah itu ini ada apa gitu, langsung peka seperti itu, harus respect seperti itu. Dan dari sana mungkin pas sholat subuh ya, langsung biarkan semua jamaah mungkin pulang, kita berdiam diri dulu, zikir sejenak, lalu kita langsung munajat kepada Allah. Apalagi kemarin sudah lepas daripada acara halal bihalal, itu ada ijazah ada metode cepat dari Mujis untuk swab, ya kan, hitungan tidak sampai 1 menit gitu. Apalagi sebatang rokok ya, mungkin ya kelamaan kalau sebatang rokok. Ya kalau enggak, beliau menganjurkan tetap sampai ikutin tahapan-tahapan sampai berdasarkan levelnya itu ya ada 7. Mungkin saya ulangi lagi, ngapunten para suhu. Yang pertama ya di luar rumah ya, kemudian di dalam rumah,
kemudian anggota yang terindikasi, yang keempat sumber daripada anggota tadi, sumber utama daripada anggota yang tadi, yaitu tidak terlepas mungkin dari ain. Kemudian yang kelima sumber baik di luar dan di dalam, yang utamanya. Yang keenam adalah arah dan siapa pelakunya. Karena dalam hal keenam ketujuh ini khusus praktisi ya monggo ya kan, sama-sama dipertajam, dilatih, tidak masalah dengan kita tetap berpegang teguh apa yang disampaikan atau apa yang dibekali oleh guru kita. Kita siap memaafkan, menerima ujian karena Allah, siap memaafkan, dan kita siap mendoakan semoga diberikan hidayah kepada hamba yang menzolimi kita tersebut. Dan kata-kata zolim ini ya posisi siapapun kita yang terkena sihir, tentunya tidak terlepas dari hamba-hamba yang kita potensinya hamba-hamba terzolimi. Maka jangan ragu, doa kita termasuk hamba-hamba terzolimi, berarti doa kita mustajab. Maka berusahalah untuk khusyuk ya, dari hatinya, insya Allah. Mungkin kalau terasa berat, memang itu tantangan. Kalau terkena itu ya terasanya berat pastinya. Malas, kadang-kadang ya tidak yakin gitu. Itulah bagian daripada tipu daya mereka untuk dalam keterangan wa misyarri nafasati fil uqad itu kayak berita benar tapi dan sulit dibantah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk arah ke sana itu ada halangan, itu kadang ada aja. Nah, itulah bagian daripada tipu. Ibaratkan kalau selama ini mereka itu ya ibaratkan ya namanya ini ya niatnya sudah beda dengan targetnya. Tentu ibaratkan maling lah. Kalau ketika di swab terus Allah beritahu ibaratkan maling ketahuan belang, tentu mereka akan panik dan mereka pasti akan berusaha menghalang-halangi. Bagaimana kita berat melakukan baik itu swabnya mungkin dari awal ataupun setelah kita tahu, mungkin kita memberesin pun agak berat, kurang lebih seperti itu. Dan dalam hal untuk selanjutnya ya berat, dan ini pun kita mesti koreksi lagi bahwasanya kalaupun kita itu terjadi kepada marki kita sendiri ya kan, dengan mungkin kita kurang penegasan, itu sangat rentan. Kadang ketika marki itu ya urusannya sudah arahnya ke sana, kita sudah interview, keluhannya apa nih depan belakang, dan ciri-ciri non medis tadi, sakit pinggang enggak, ekor panas enggak, kaki, punggung berat, kepala pusing, pernah mimpi, sholatnya was-was, sudah 50% data itu adalah non medis. Tinggal kita mendekatin 100%, setidak-tidaknya 80% adalah ketika kita swab atau scan. Nah, ya itu berat dengan macam-macam nih yang kita temui. Kadang-kadang pasien itu memang keadaannya ya udah uzur atau memang parah sakitnya. Maka kadang-kadang kita sudah mentok di situ, ya kan. Maka ada ikhtiar lain yang dianjurkan adalah kita cari anggota yang satu rumah yang itu dia secara fisiknya kuat, bisa fokus dan paham apa yang arahan kita akan kita arahkan. Maka itu yang kita ajak. Nah, terkadang selanjutnya kadang-kadang yang kita swab tersebut tidak tembus, ya, gelap seperti macam-macam itu. Nah, maka seringkali ini menjadi suatu pertanyaan tentunya, ada apa? Nah, dari yang sudah pernah kita temui ataupun pengalaman dari poros susu yang lain dengan mengarahkan kita yang belum tahu saat itu tidak terlepas daripada ada sesuatu tanaman niatnya pagar,
tapi justru itu menjadi senjata makan tuan. Ketika disuap itu tidak tembus gelap, maka secara tidak langsung awalnya memang niatnya baik, tapi kena mungkin dalam tauhid beliau, ketika ada suatu kebaikan beliau menyandarkan kebaikan itu kena benda, bukan karena Allah, maka itu yang menjadi sebab dari energi positif menjadi negatif. Nah, dan itu salah di hadapan Allah. Maka Allah berikan isyarat ketika mohon zikir kepada Allah, mohon petunjuk, berharap berkah daripada surah yang dibaca, berhubungan dengan swipe atau scan, yaitu tidak tembus dan diisyaratkan gelap. Nah, ketika diambil itu sumber, pernah kita temui, rupanya yang ditanam itu ternyata ada telur yang ditanam. Dan ketika itu diambil, kita swipe lagi, itu tembus. Dan itu bukan sekali dua kali, mungkin sahabat semua di luar sana mungkin banyak mengalami hal yang sama. Maka yang ngapunten sekali lagi para suhu, para yai, juga para master suker Indonesia senusantara, ya mungkin dalam hal ini ya hal ini belum ada pembahasan, maka pada kesempatan kali ini ya pernah dibahas atau mungkin belum tersebar dalam artian konteks yang lebih dalam lagi ya, lebih dalam dan lebih apa ya, lebih kompleks lagi seperti itu. Maka saya coba mohon izin Gurunda juga para yai yang lain, kulo akan cerita yang tidak terlepas dari pengalaman pribadi juga mungkin akan dialami oleh sahabat-sahabat di luar sana. Jadi itu bukan sekali, tapi sering kali seperti itu. Nah, maka kadang-kadang kita sudah mentok dengan keadaan pasien sulit kita scan dalam keadaannya uzur atau mungkin penyakitnya berat, lalu kita scan mungkin lewat yang lain, terus ndak tembus, terus kita tanyakan mungkin dia ndak tahu urusan penanganan apa segala macam. Maka ada ikhtiar yang terakhir adalah kirim foto kepada mbah-mbah LPG-nya. Ini mbah-mbah LPG ini ya dari Mujis mungkin merekomendasikan untuk urusan foto memoto sumber yang sulit dilacak, insya Allah bismillah Allah akan berikan petunjuk. Maka silakan nanti sahabat-sahabat, nanti itu alternatif yang terakhir. Nanti akan dikasih tahu di mana sumber terkencangnya, itu jasusnya. Lalu silakan dari hasil itu nanti disiapkan ya. Ibaratkan mau tempur itu disiapkan amunisinya, urusannya mungkin ya air randomnya, mungkin urusan basoka, mungkin urusan senjata nuklir sarmat itu ya boleh. Yang itu diibaratkan garam ya, dengan dibacakan tentang ruqyah standar, kemudian tentang ayat pokok sihir, juga titipkan juga alfil di sana, insyaallah kemudian al-hasar. Dari sana menjadi media ya, atau ikhtiar kita persiapan untuk tempur. Nah, insyaallah dengan tadi kita siapkan semuanya tadi, lalu kita dapat foto, kita awali dari sumber dulu ya. Nanti saya akan share itu posisinya saya masih terkena, jadi ya kurang fokus, kurang gimana, kurangnya banyak. Memang keadaannya seperti itu. Ini pun baru kurang lebih 2 hari masa pemulihan ya, insya Allah setelah kita beresan kemarin, terus kita netralisir istiqomah pagi sore atau minimal ya sehari sekali di sumber tersebut, sebaik-baiknya pagi sore diulangi, terus netralisir sempat ke semuanya, terakhir diazani, pakaian yang terkena daripada itu tadi ya direndam dengan air garam yang sudah didoakan dengan hubungan dengan ayat-ayat tentang sihir,
kemudian ya baik itu kita mandi, terus ya air yang kita minum tidak terlepas daripada air-air berkenaan tentang itu atau ruqyah standar. Dan dalam hal ini lakukan sampai terasa enak badan. Ya karena kita praktisi, maka ada ikhtiar-ikhtiar lain kita bisa langsung eksekusi kepada diri kita sendiri dengan cara ya kita perkuat inabah. Ketika depan terasa ya inabahnya sedih gitu, ketika ya belakang ya inabahnya malah jengkel atau malah udah tarik, ya kan, apapun yang ketarik kan, ya mau bajunya koyak mungkin saking semangatnya ya bercampur kesal kali kan, ya monggo, yang penting semangat, yakin insya Allah binillah itu prosesnya lebih cepat lagi, kurang lebih seperti itu. Dalam hal ini cerita ini ada berapa waktu yang lewat sudah saya sampaikan ke beberapa PAC dan alhamdulillah sudah mulai gerak, artinya sudah rajin ngirim foto. Yang terkendala mungkin agak ruwet segala macam ya langsung ke sini. Jadi ya untuk memudahkan kita kerjasama secara berjamiah, saling support, saling bantu ya, maka kita manfaatkan semua fasilitas. Dan ada satu hal lagi mungkin bagi sahabat semua, monggo para suhu kula ngajak kepada suhu-suhu, terkhusus kepada semua yang ya baik itu ke PAC-nya untuk anggota PAC-nya atau PC untuk anggota di kabupatennya, untuk sama-sama ya kita boleh diskusi tentang ini. Saya membuka untuk pertama sekali di Batanghari, sahabat khususnya Batanghari, kita akan buka nanti itu ya sebagaimana Mujis contohkan, kita ya ngikut ya, hormat cinta kepada beliau, kita ikut dengan mungkin kita buka seperti Zoom ya, Zoom meeting untuk lebih mendalam lagi tentang pembahasan tentang ini. Berdasarkan pengalamannya nanti kita bisa sharing, kemudian adapun ikhtiar-ikhtiarnya dengan catatan kula ngajak memang kendalanya, tantangannya ketika kita yang sebagai praktisi terkena, kalau kita tidak peka, terus kita tidak memahami daripada awami syari nafas ketika lokot, dan orang yang terkena seperti ini ya memang sensitifan ya sensitifan lah. Kadang-kadang hal yang berkenaan dengan ini kayak tidak mau terbuka, seakan-akan ini ya aib seperti itu, seakan-akan ini kan pengalaman pribadi saya, sehingganya kayak gengsi. Sebenarnya enggak usah, itu apa ya, bagian daripada talbis ya di budaya mereka, supaya kita ini malah justru makin terpuruk sebenarnya seperti itu. Justru kita makin terbuka, khususnya kita sama praktisi ya enggak masalah. Pun bagi yang enggak terkena juga jangan merasa bangga ya kan, karena siapapun selagi dia manusia yang tidak terlepas daripada minal huzni fawa kazim akan mengalami hal yang sama. Justru ketika mengalami hal seperti itu mestinya kita bersyukur. Itu tandanya Allah memberikan pelajaran atau pendidikan kepada kita agar kita lebih meningkatkan keyakinan kita sampai tidak menolak lagi Al-Quran itu sebagai sifat. Itu kata Mujis kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat, dan mudah-mudahan berjamiah kita lalu dengan bisa terwujud ya, dengan kita semakin hari semakin membuka diri, kemudian semakin hari saling mensupport, semakin hari kita saling ya mengayomi lah ya kan. Ya ketika ada kurang ya itulah sisi manusia, saya pun sama sisi manusia, tapi dalam hal ini ya, ini sangat penting bahwasanya kita memahami cara Allah mendidik itu memang harus ngalami. Kalau tidak ngalami kadang-kadang memang angel, memang saya ngalami hal itu gitu. Jadi ya dari apa yang disampaikan Mujis saya tidak nolak, karena sebelumnya pernah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya, yaitu Almafullah Ngomong Yai Hafid juga pernah menyampaikan hal yang sama. Kemudian ya guru-guru yang lain ya kan, apalagi sumbernya sudah kita baca sendiri, itu ada dalam surah Al-Falaq, kemudian surah Yusuf ayat 84,
juga surah-surah yang lain berkenaan tentang itu. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada semuanya. Undur diri dalam hal ini menyampaikan ini, mungkin nanti kita akan sambung kembali dengan session-session yang berikutnya, mungkin lebih mengerucut atau lebih tajam lagi. Dan ini salah satu bentuk wujud kepedulian kita, sama-sama peduli, dan ini juga amanah daripada guru kita untuk upgrade kualitas terapi Quran kita, bukan kuantitas. Itu nanti ketika ini semua sudah insya Allah, mudah-mudahan ya Allah ridho, siapa baginda Rasulullah SAW kita dapatkan ke depan dan ke depannya, dan secara merata nanti memahami bagaimana mengolah diri kita diajarkan di Jamiah Ruqyah Aswaja ini, agar kita tidak gampang jengkelan dan sedihan, karena itu sumber yang kita langsung secara sunnatullah langsung diuji oleh Allah, dikasih pendidikan pun itu juga menjadi dasar kita untuk menoto hati kita, ya kan, agar kita lebih bersyukur dan lebih sabar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi banyak bicara, mungkin poroh khusus gurunda, poro yai, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.